Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pertama. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi peserta didik. Pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah serangkaian kegiatan administratif yang bertujuan untuk mengelola dan memfasilitasi berbagai aspek terkait dengan peserta didik di sebuah lembaga pendidikan. Ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pengolahan data. Administrasi pendidikan merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lainnya. Administrasi peserta didik ini adalah bagian dari kegiatan administrasi yang ada dilakukan di sekolah guna untuk menggapai tujuan pendidik yang diharapkan. Tadinya lingkupan administrasi peserta didik sendiri meliputi pengelolaan, penerimaan siswa baru, pengelolaan bimbingan, dan juga penyuluhan, pengelolaan kelas serta pengelolaan data tentang siswa dan sebagainya. Berikut ada beberapa poin penting yang bisa mencangkup administrasi peserta didik ini. Yang pertama, pendaftaran dan penerimaan. Ini mencakup proses pendaftaran siswa baru ke dalam lembaga pendidikan, termasuk pengumpulan informasi pribadi, dokumen, dan proses seleksi jika diperlukan. Yang kedua, pembuatan dan pemeliharaan data siswa. Administrasi peserta didik melibatkan pengelolaan dan data siswa seperti informasi pribadi, hasil tes, catatan kehadiran, dan pencapaian akademis. Data ini harus dikelola dengan cermat dan dipelihara dengan aman. Yang ketiga, penjadwalan pelajaran. Administrasi peserta didik juga mencakup penjadwalan pelajaran, termasuk penentuan kelas, guru pengajar, dan pengaturan waktu pelajaran. B. Proses administrasi peserta didik. 1. Pendaftaran siswa. Pendaftaran siswa proses dimulai dari pendaftaran siswa ke dalam lembaga pendidikan, termasuk pengumpulan informasi pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, riwayat pendidikan sebelumnya, dan informasi lainnya yang diperlukan. Yang kedua, penerimaan siswa baru. Lembaga pendidikan akan melakukan proses seleksi jika diperlukan dan memberikan pemberitahuan kepada siswa yang diterima. Yang ketiga, pengumpulan data siswa. Administrasi peserta didik melibatkan pengumpulan data lengkap tentang siswa, termasuk informasi pribadi dan akademis, hasil tes, dan informasi lainnya yang relevan. Yang keempat, pencatatan kehadiran siswa. Penting untuk mencatat kehadiran siswa secara teratur untuk memantau kehadiran mereka di kelas. Baik, keempat, pencatatan kehadiran siswa udah. Lanjut ke 5, penjadwalan belajar. Penjadwalan belajar itu administrasi peserta didik juga mencakup penjadwalan pelajaran, termasuk menentukan kelas, jadwal pelajaran, dan penggunaan guru pelajar. Lanjut ke 6, administrasi keuangan. Administrasi peserta didik juga melibatkan administrasi keuangan, termasuk pembangunan biaya sekolah, pengelolaan dana siswa, dan pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya ke-7, evaluasi kemajuan siswa. Yang 8, penanganan kasus disiplin. Di sini administrasi peserta didik mencakup
penanganan peserta didik seperti pelanggaran aturan sekolah atau perilaku yang tidak sesuai. Yang kesembilan, komunikasi dengan orang tua. Penting untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan orang tua mengenai perkembangan ekonomis, kehadiran, dan masalah lainnya. Yang ke-10, pengelolaan sarana dan prasarana. Administrasi peserta didik juga melibatkan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan seperti fasilitas kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Lanjut ke C, instrumen administrasi peserta didik. Yang ke-1, formulir pendaftaran siswa. Dokumen yang digunakan untuk calon siswa atau orang tua atau wali untuk mendaftarkan siswa baru ke dalam lembaga pendidikan. Formulir ini biasanya mencangkup informasi pribadi. Lanjut ke nomor 2, kartu identitas siswa. Kartu identitas yang diberikan kepada setiap siswa sebagai bukti keanggotaan di lembaga pendidikan. Kartu ini biasanya mencangkup informasi pribadi siswa dan nomor identifikasi unik. Lanjut yang ke-3, buku induk siswa. Dalam dokumen yang berisi catatan penting tentang setiap siswa, termasuk informasi pribadi, riwayat pendidikan, hasil tes, dan pencapaian akademis, buku induk siswa biasanya dipelihara oleh sekolah sebagai arsip penting. Yang keempat, jadwal pelajaran. Dokumen yang menampilkan jadwal pelajaran untuk setiap kelas dan guru pengajar. Jadwal pelajaran ini membantu siswa dan guru untuk mengatur waktu pelajaran dengan efisien. Yang kelima, daftar kehadiran. Dokumen untuk siswa pencatatan yang digunakan untuk mencatat kehadiran siswa di kelas. Daftar kehadiran ini penting untuk memantau kehadiran siswanya. Yang keenam, laporan kemajuan siswa. Dokumen yang berisi evaluasi kemajuan akademis siswa ini, laporan kemajuan siswa biasanya diberikan kepada siswa dan orang tua secara berkala. Yang ketujuh, formulir pembayaran biaya sekolah. Dokumen yang digunakannya untuk meminta izin atau perizinan kepada orang tua atau wali, sepertinya kunjungan lapangan, acara ekstrakurikuler, atau kegiatan khusus lainnya. Yang kedelapan, formulir izin dan perizinan. Dokumen ini mencangkup tentang kunjungan lapangan, acara ekstrakurikuler, dan kegiatan khusus lain. Lanjut ke 9, formulir izin dan perizinan. Ya, sama seperti yang ke-8. Terus lanjut ke 10, pedoman dan prosedur sekolah. Dokumen yang berisi pedoman dan prosedur yang harus diikuti oleh siswa, orang tua atau wali, staf sekolah dalam menjalankan berbagai kegiatan administratif dan akademis. Lanjut ke selanjutnya yaitu D. Guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, monitor kehadiran dan partisipasi siswa. Yang kedua, menilai kemajuan akademis. Yang ketiga, melakukan konseling akademis. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan. Yang kelima, berinteraksi dengan orang tua atau wali. Yang keenam, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan. 7, pengelolaan kelas dan lingkungan pembelajaran. 8, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Baik, sekian terima kasih. Itulah hasil presentasi saya hari ini.
Kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.